Shalom, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa dalam program Bincang Santai Sekolah Sahabat. Ini adalah program diskusi Sekolah Sahabat Gereja Masehatkan hari ke-7, dan acara ini merupakan kerjasama dari Konferensi Jawa Kawasan Barat dan bersinergi dengan para ketua jemaat yang berada di Kota Cimahi dan Bandung. Tentu kami mengapresiasi kesediaan para narasumber yang berpartisipasi, khususnya pada malam hari ini, yaitu Bapak Aris Sugiyarno. Beliau adalah Ketua Jemaat Ebenezer. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Rin. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Pak malam ini? Baik, baik. Luar biasa, puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai membahas pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-13 dalam triwulan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Aris. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berkasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sudah menyertai kami dalam sepanjang rencana hidup kami pada hari ini. Pada sore ini kami akan memulai pelajaran kami tentang sekolah sahabat pelajaran ke-13. Mohon berkat-Mu ya Bapak, agar pelajaran ini dapat kami mengerti, bahkan kami bisa praktekkan dalam hidup kami, terlebih membawa manfaat dan kepujian bagi nama Tuhan. Sertai kami dalam acara ini, Ibu Urin yang akan menjadi moderator, juga Mbakmu yang akan menyampaikan pelajaran malam ini. Ampuni dosa kami banyak Bapak, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-13 ini, judulnya Mengobarkan Perdamaian. Untuk yang pertama yaitu di hari Minggu ya Pak ya, yaitu Gereja Tentara yang Bersatu. Silakan Bapak untuk memaparkan pelajaran ini. Baik, pada hari Minggu kita, judulnya adalah mengobarkan perdamaian ya. Ayat intinya diambil dari Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Sebenarnya semua pelajaran itu sudah tercantum dalam ayat inti ini. Pada hari Minggu dikatakan tentara yang bersatu. Ya. Sebenarnya pada hari Minggu ini dikatakan ada perang ya. Apa itu perang yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Perang di sini adalah bukan perang kita melawan penguasa atau perang kita terhadap orang lain, bukan. Tetapi di sini adalah perang yang dimaksud adalah perang yang dilakukan jemaat ya, bukan pribadi ya, jemaat terhadap kekuasaan setan, kekuasaan kegelapan. Ya, itu yang perlu kita ingat. Kita diajarkan untuk tidak menjadi pemberontak di sini ya, tetapi perang terhadap kegelapan, melawan kejahatan ya. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan pemerintah-pemerintah, bukan melawan penguasa-penguasa, bukan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini ya. Saya ulangi, karena perjuangan kita bukanlah melawan pemerintah-pemerintah, ya, bukan melawan penguasa-penguasa atau penghulu dunia, tetapi melawan roh jahat yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi kalau saya izin bertanya Pak ya, Ya. jadi peperangan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang jenis peperangan yang dilakukan gereja? Apakah pertempuran rohani individu melawan kejahatan atau perang bersama jemaat melawan kejahatan? Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, ya. Jadi dikatakan pelajaran kita ya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri melawan si jahat itu ya. Tetapi adalah perang jemaat secara majemuk ya, secara jamak ya. Jadi jemaat melawan pengusaha kegelapan ceritanya gitu. Jemaat melawan rencana iblis itu. Ya. Itu Bu Orin. Berarti artinya secara jemaat kita harus bersatu ya Pak ya, agar berhasil untuk melawan kejahatan Oh bersama-sama iya, jemaat. pada pelajaran sampai pelajaran ke-13 ini kita harus ingat bahwa sebenarnya yang diutamakan dari pelajaran kita adalah apa?
yang menjadi pokok yang sangat penting adalah persatuan jemaat. Ya, Satuan. kalau ada persatuan artinya tidak sendiri. Persatuan artinya apa? Kelompok orang. Dan itulah yang dianjurkan Paulus dari pelajaran pertama sampai pelajaran 12 ya, itu mengutamakan persatuan jemaat kita. Baik, terima kasih Pak Aris. Untuk ke hari berikutnya, ke hari Senin, ikat pinggang dan baju zirah. Bagaimana Pak tentang pelajaran hari Senin ini? Ya, kalau bicara tentang baju zirah dan ikat pinggang, kita pernah nonton di televisi ya, bagaimana seorang anggota pasukan Romawi itu atribut atribut perangnya kayak apa. Kita lihat tuh baju zirah itu adalah baju yang dipakai yang melindungi kepala sampai kaki. Itu terbuat biasanya dari logam. Ya macam-macam bentuknya ya. Ada yang besi tempaan, ada yang besi yang kecil-kecil, bahkan di pelajaran kita ada yang seperti besi tapi seperti ikan, sisik ikan dibentuk kayak gitu. Oh Dan iya. itu biar tidak terlalu kaku, makanya dibentuk sesuai tubuh dan sedemikian rupa biar tidak mengganggu pergerakan. Yang terpenting adalah bahwa baju sirah ini berfungsi untuk apa? Untuk melindungi organ-organ vital kita. Kena panah, kena pedang, jangan sampai tembus ke kulit, tapi menghantam Menghantam baju sirah kita atau pelindung kita, supaya kita tidak terluka. Ya. Kemudian dikatakan ikat pinggang itu kalau di pasukan Romawi gitu ya, kita ingat ikat pinggang itu nggak boleh longgar-longgar ya, Iya. harus pas, harus ketat. Ya, karena di situ selain ikat pinggang, coba atribut yang lain ternyata bisa bisa di apa ya, bisa digantungkan di situ. Kayak pedang digantungkan di situ. Ada lagi misalnya belati digantungkan di situ. Atau alat perang lain. Oh, tentara itu nggak bisa bawa-bawa kemana-mana. Kalau kita ingat bahwa di samping baju sirah, tentara itu bawa perisai yang besar. Jadi kalau dia bawa atribut macam-macam, dia nggak mungkin bawa di tangan semua. Nah, itulah fungsinya ikat pinggang itu dicantelin atau digantungkan macam-macam peralatan itu. Nah, dari sini aplikasinya dari pelajaran kita dikatakan bahwa aplikasi rohani bahwa baju sirah itu kita harus minta perlindungan rohani yang ditawarkan oleh Tuhan, ya. Menerima dikatakan baju sirah adalah keadilan Allah. Ya. Kita harus Harus mau meminta kepada Tuhan. Bagaimana keadilan itu harus kita miliki dalam hidup kita. Sedangkan ikat pinggang itu adalah ikat pinggang kebenaran. Artinya bahwa kebenaran kita ingat ya di pelajaran kita bahwa kebenaran itu bukan kita yang punya. Ya. Kita adalah orang yang berdosa. Jadi tidak ada kebenaran dalam orang yang berdosa seperti kita. Tetapi dikatakan ikat pinggang yang melambangkan kebenaran itu hanya Tuhan yang memiliki, dan kita hanya meminta dari Allah kita untuk kita pakai, kita kenakan dalam tubuh kita untuk melindungi rohani kita dari serangan setan yang tadi. Kita ingat bahwa kalau perang itu enggak teratur ya. Ancaman bisa dari mana saja. Dari muka, belakang, atas, bawah bisa terjadi. Makanya dikatakan baju sirah bisa melindungi dari mana saja. Mungkin dari pas kita memandang ke depan, ada dari belakang eh, panah, kita bisa terlindung. Artinya kita dengan perlindungan rohani yang baik itu kita bisa melindungi kerohanian kita ya, dari segala sisi, dari macam-macam godaan, supaya kita tidak jatuh dalam uh, godaan dalam hidup kita. Gitu, Bu Aris. Ya, berarti tadi kalau bisa saya simpulkan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Aris, jadi kalau baju zirah itu keadilan, kemudian ikat pinggang itu kebenaran, berarti kita sebagai jemaat dengan kekudusan, kebaikan dan kebenaran, kita harus bisa menganggap itu sebagai kualitas
untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, terutama sesama anggota gereja. Begitu ya Pak Oh Aris? iya, Ya, betul betul. Itu betul sekali ya. ya, Ada yang penting itulah menjaga apa ya? Menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama anggota jemaat kita agar kita apa? Jemaat kita kuat bersatu gitu dengan peran kita masing-masing. baik. Terima kasih Pak. Untuk kita melanjut ke hari berikutnya Pak ya, Ya. di hari Selasa, Kasut, gereja mengobarkan kedamaian. Nah, kasut sendiri itu apa Pak? Dan apa hubungannya dengan gereja? Oh iya. Kalau kita lihat juga ya dalam ini kan ceritanya ya pasukan Romawi. Kenapa Paulus kok menggunakan ilustrasi pasukan Romawi pada waktu itu, pasukan perang Romawi? Karena pada waktu itu yang berkuasa adalah pasukan Romawi ya. Jadi dia melihat pasukan Romawi kayak apa dan dia apa namanya gambarkan itu perjuangan rohani seperti apa namanya pasukan rohani pada waktu itu ya, pada waktu dan dikatakan kasut di sini adalah kalau sekarang itu sendal ya, atau sepatu atau alas kaki ya, alas kaki. Meskipun itu alas kaki ternyata itu sangat penting, sangat Hmm, penting. Kenapa? Seorang pasukan meskipun baju sirahnya bagus ya, tapi telanjang kaki untuk masuki pertempuran nggak mungkin. ya. Bisa terluka dia. Kalau kakinya terluka, udah malah apa nah baju sirah menjadi perangkap dia sendiri. Ya kan nggak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Jadi dikatakan bahwa baju sirah ini, baju sirah, kasut ya, kasut ini letaknya di bawah, diinjak-injak oleh pemakainya, tapi sangat sangat penting, Sangat penting. gitu. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya eh, dikatakan menurut pelajaran kita, baju apa namanya, kasut itu melambangkan apa? Melambangkan kerelaan. Kerelaan. Melambangkan kerelaannya. Kasut. Kerelaan apa sih sebenarnya yang dimaksud pelajaran kita? Kalau kita renung-renungkan, kalau seseorang perlu kerelaan itu sebenarnya pada posisi apa dia? Apakah dia eh, posisi nyaman, posisi eh, pada kondisi yang di atas atau gimana? Enggak kan? Tidak. Biasanya ya, kalau orang perlu kerelaan itu pas posisinya tidak enak, Ya. yaitu tertindas, ya, sedih, ya, terus perlu bantuan, ya, merasa disingkirkan atau diabaikan, itu perlu perlu kerelaan untuk menerima itu semua, bukan? Ya, jadi apa yang harus kita ambil hikmah dari kasut ini, bahwa kita harus rela, ini di jemaat ceritanya di jemaat, kita harus rela apapun keadaannya, apakah kita posisinya disalah mengerti atau posisi kita dikecewakan atau posisi kita tidak nyaman di jemaat, kita harus apa? Harus mengutamakan atau rela menerima itu semua untuk mewujudkan perdamaian jemaat itu. Nggak gampang loh ini. Rela ini nggak gampang ya. Karena apa? Ini perlu kerendahan hati, perlu Benar. kesabaran, juga perlu apa? Pengampunan. Kalau kita nggak mengampuni orang lain, kita nggak mungkin menerima hati yang rela untuk menerima itu semua. Ya, Luar biasa. Jadi gereja harus mengobarkan perdamaian dengan menggunakan kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan tentunya ada praktik di dalamnya Pak ya, doa dan penyembahan. Karena pada iya, akhirnya rencana besar Allah adalah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Izin saya membacakan kutipan dari Australian Union Conference Report tanggal 28 Juli 1899 dikatakan, Allah memanggil kita untuk mengenakan perlengkapan senjata. Kita tidak menginginkan perlengkapan senjata Saul, tetapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Kemudian kita dapat pergi dengan pekerjaan dengan hati yang penuh dengan kelembutan, belas kasihan, dan kasih seperti Kristus. iya. Ya, luar biasa pelajaran 13 ini ya. Kita melangkah ke hari berikutnya Pak. Di hari Rabu, perisai, ketopong, dan pedang. Silahkan Bapak. Ya. Di Efesus mengatakan bahwa
Perisai itu adalah iman. Iman, perisai. Ketopong adalah keselamatan. Dan pedang adalah roh ya, atau firman Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa sebenarnya ketiga-tiganya ini adalah apa? Adalah pelindung diri ya. Mau perisai, mau ketopong, atau pedang adalah pelindung diri. Pedang meskipun kelihatannya senjata, cuma itu juga bisa untuk melindungi diri kita. Ya bukan? Kalau waktu perang ya, bisa pakai pedang untuk melindungi diri kita. Dikatakan dari ketiga ya, perisai, ketopong, pedang, ini kita bisa kita ambil apa ya, garis merahnya. Dikatakan kita perlu perisai, ketopong, pedang. Iman menggambarkan perlindungan Allah bagi umatnya ya. Perlindungan Allah bagi umatnya itu iman. Sedangkan ketopong adalah menurut pelajaran kita adalah menolak rasa takut dari kuasa-kuasa roh jahat. Sedangkan pedang menggambarkan firman atau roh. Apa garis besarnya? Dari ketiga poin ini adalah kita tidak perlu takut pada kekuatan jahat yang ada di dunia, yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena Allah sendiri berjanji melindungi kita dari semua itu. Ya. Dan dikatakan kita harus menggunakan firman Allah untuk menghadapi rencana iblis. Sehingga kita bisa menang. Itu Yesus sudah contohkan dalam hidupnya. Pada saat Yesus dicobai, dikatakan ada tertulis. Artinya apa? Dia menggunakan firman Allah untuk apa? Untuk menangkal itu semua. Bukan apa? Bukan dari kekuatan Yesus sendiri. Dan itu yang menjadi contoh bagi kita, bagaimana kita harus bertindak pada saat pencobaan atau godaan itu datang kepada kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang lemah, kita menggunakan kekuatan sendiri, kita akan jatuh. Tapi kalau menggunakan firman Tuhan yang seperti Yesus katakan, Yesus contohkan, kita akan menang seperti Yesus juga sudah menang. Jadi kalau saya boleh rantai-rantai nih Pak, jadi kita harus berjalan dan bertempur dengan perisai iman kita agar memperoleh ketopong keselamatan karena kita memegang pedang firman Allah sebagai senjata utama dalam melawan kejahatan. Ya. Oke. Iya. Baik, lanjut ke hari Kamis ya Pak ya. Mempraktikkan doa untuk medan perang. Silakan Pak Aris. Doa ini menjadi ini ya, satu hal yang sangat penting menurut pelajaran kita, menurut Paulus ya. Dia anjurkan terus dari awal nih ya, tentang doa ini Paulus sudah sangat banyak sekali mengingatkan. Kenapa? Karena Paulus sendiri dalam pengalaman hidupnya penuh dengan apa? Penuh dengan doa. Ya, kita tahu pengalaman ini pelajaran sekolah sahabatnya kemarin kayaknya ya, bahwa dia sudah melalui banyak hal. Paulus ini kapal pecah ya, terdampar, ada banjir, digigit ular, segala macam ya. Itu dia selamat. Kenapa? Karena Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan itu apa? Melindungi dia dalam segala macam apa namanya bahaya yang dia jumpai dalam hidupnya. Dan doa inilah yang menjadi kekuatan Paulus. Makanya dikatakan bahwa dengan melihat pengalaman-pengalaman tadi, ya, Paulus mengajarkan kita juga melakukan yang sama. Berdoa. Berdoa di sini katakan berdoa untuk pribadi kita, juga berdoa untuk mendoakan orang lain. Ya. Kenapa bisa doa itu sangat penting? Karena dikatakan bahwa menurut pelajaran kita, musuh kita, si iblis itu sangat kuat, luar biasa. Dia pengalamannya udah ribuan tahun ya. Sedangkan kita baru berapa ini? Saya sudah 50 tahun, baru 50 tahun ini. Jadi tidak sebanding dengan musuh kita, ya. Dan dikatakan juga bahwa doa itu bukan merubah kita. Doa bukan merubah Allah, tapi merubah kita. Kenapa? Kalau kita banyak berdoa, kita akan apa? Mengerti bagaimana rencana Tuhan terhadap kehidupan kita. Jadi dikatakan bahwa doa itu meskipun itu di luar dari tujuh senjata keselamatan yang ditulis di Efesus, tetapi doa itu adalah hal yang sangat
sangat penting. Maka disarankan kami di Ebenezer itu seringkali mendoakan berantai antara keluarga itu dijadwalkan secara khusus antara keluarga, antara pribadi. Kita sebenarnya tahu di jemaat itu ya, si teman kita A itu problemnya apa, teman B problemnya apa, sebenarnya di jemaat kita sama-sama tahu, dan itu perlu kita kuatkan doa itu dalam dalam jemaat sehingga teman kita itu bisa bisa kuat juga dengan apa yang kita lakukan di jemaat. Ada perhatian khusus untuk untuk teman-teman kita di jemaat sehingga mereka juga mendoakan kita, juga saling mendoakan sebenarnya ya, sehingga sama-sama kita akan kuat. Jadi tadi mengacu kepada keterangan Bapak yang barusan tentang jemaat tadi ya, berarti dalam aplikasi dalam gereja, jika gereja ingin berhasil dalam pertempurannya melawan kuasa kejahatan, berarti gereja perlu mempraktikkan ketergantungan kepada Allah melalui doa-doa tadi ya Pak ya? Iya, itu penting sekali. Itu Ya. untuk menjaga persatuan jemaat. Itu penting, sangat penting, sangat penting. Dan jika boleh saya saksikan, kekuatan doa itu nyata sekali Pak. Ketika kita kadang ada ya saya mencontohkan diri saya saja ya Pak ya, ketika saya gitu atau teman-teman lain stuck, udah nggak tahu aku mau berdoa apa ya sama Tuhan ya, tapi kemudian ada hal-hal baik yang terjadi, saya yakin dan percaya itu karena doa-doa dari keluarga, dari orang tua, seperti itu. Jadi itulah pentingnya pentingnya ketergantungan kita kepada Tuhan melalui doa-doa yang dipanjatkan, seperti Iya. itu. Di Eben sendiri saya pernah saksikan karena saya sudah belasan tahun dari awal ya merintis jemaat itu, dikatakan bahwa kita seringkali ya uang tidak ada, pada sewa gereja sudah tinggal seminggu lagi, itu seringkali terjadi karena kata di Eben itu bukan orang-orang yang mampu ya, orang-orang yang karyawan biasa lah ya. Nah, begitu kami berdoa itu, kami bisa perlu 37 juta pada waktu saya ingat sekali. 30 juta dan di kas jemaat tinggal 1,5 juta. Gimana mungkin? Pada waktu tinggal seminggu lagi. Kita majelis berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada malam itu Tuhan memberikan jalan. Terkumpul 40 juta pada waktu itu. Dan Lebih. bisa membayar untuk setahun. Dan itu seringkali sampai Ebenezer ke-15 tahun ini berjalan terus. Kami ingat sekali, Ebenezer mah nanti 3 tahun akan bubar. Tetapi Tuhan menyertai sampai 15 tahun ini. Tuhan berkati sampai hari ini. Ebenezer 2 minggu lalu sudah merayakan ulang tahun yang ke-15. Bukan 3 tahun lagi. Luar biasa janji Tuhan ya, dan amin ya Pak ya. Puji Tuhan. Baik, kita tiba di hari Jumat Pak, tidak terasa. Tiba pada kesimpulan dari sepanjang pekan ini. Silakan Bapak. Ya, kesimpulan singkat saja ya. Kita sebagai anggota jemaat, kita harus dengan sungguh-sungguh mengusahakan ke perdamaian di jemaat. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus melakukan berdoa sungguh-sungguh untuk Untuk teman-teman kita. Ya. Dan dikatakan kita harus menjaga perdamaian itu dengan cara menjaga kerendahan hati, sabar, dan penuh pengampunan yang harus kita praktekkan di dalam jemaat kita masing-masing. Begitu. Puji Tuhan, haleluya. Kita akhirnya telah menyelesaikan bincang santai kita ya Pak untuk pelajaran ke-13 ini. Kiranya bincang santai Sekolah Sahabat ini dapat mengajak saudara dan saya tentunya untuk menelaah lebih jauh akan pelajaran Sekolah Sahabat kita yang begitu baik dan luar biasa ini. Dan kita pun akan merasakan iman dan cinta kita bertumbuh dalam Kristus Yesus. Baik, terima kasih kepada Bapak Aris yang telah bersedia meluangkan waktunya di acara ini dalam acara bincang santai kita. Dan demikianlah saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bincang santai Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini telah selesai. Dan sebelum berpisah, kita akan tutup dengan doa. Saya mohon kesediaannya sekali lagi Bapak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa dulu. Tuhan di surga yang berkasih, terima kasih Tuhan sudah berkati dalam membahas pelajaran yang ke-13 ini. Mohon berkat-Mu ya Bapak, banyak kelemahan kami. Kami adalah orang yang lemah, tapi biarlah ya Tuhan, melalui kasih setia-Mu,
dapat membimbing kami, supaya kami bisa mempraktekkan, bisa kami membuktikan bahwa di jemaat kami bisa melakukan banyak hal untuk menjaga perdamaian, bahkan kerukunan dalam jemaat kami masing-masing. Kuatkan kami apabila kami mempunyai kelemahan, biarlah Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Ampun dosa kami banyak ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk bersamaan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih.